Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Momentum sejarah akhirnya terulang usai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP RI menyerahkan duplikat bendera pusaka kepada Gubernur seluruh Indonesia pada Senin 5 Agustus 2024. Prosesi yang terakhir kali digelar pada tahun 1969 silam ini menjadi momentum penguatan Pancasila di seluruh elemen bangsa. Acara penyerahan duplikat bendera pusaka ini dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan RI dan digelar di Balai Samudra Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Senin lalu. Penyerahan bendera pusaka digelar secara simbolis dipimpin Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarno Putri. Megawati mengawali penyerahan bendera pusaka kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono. Kemudian Kepala BPIP Yudian Wahyudi mewakili penyerahan duplikat bendera pusaka kepada 37 kepala daerah lainnya. Yudian Wahyudi menjelaskan penyerahan duplikat bendera pusaka merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang program pasukan pengibar bendera pusaka. Ia menambahkan duplikat bendera pusaka dibuat sesuai dengan gagasannya. Salah satunya yakni tak ada jahitan antara kain bendera dan putih. Maksud kami merah dan putih. Bendera ini juga dibuat dari kain yang bahannya tidak luntur. Prosesi yang terakhir kali digelar pada tahun 1969 silam menjadi momentum penguatan Pancasila di seluruh elemen bangsa. Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila, dalam hal ini BPIP RI, mendistribusikan duplikat bendera pusaka kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta lembaga lainnya. Duplikat bendera pusaka ini sebagaimana diatur dalam pasal 48 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila nomor 3 tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 51 tahun 2022 tentang program pasukan pengibar bendera pusaka digunakan selama 10 tahun. Kami berharap agar duplikat bendera pusaka ini dapat dijaga dengan sebaik-baiknya. Pemirsa, dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Kapolres Kutai Kartanegara mengikuti kirap dan pembagian bendera merah putih. Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Heri Rusyaman mengikuti rangkaian kegiatan penyerahan, pemasangan, dan kirap bendera merah putih di halaman Kedaton Kutai Kartanegara. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 1.000 orang. Penyerahan bendera dilakukan secara simbolis kepada perwakilan seluruh paguyuban Setkap Kukar. Dilanjutkan dengan kirap bendera dengan rute Monumen Timur, Jalan Maijen Sutoyo, Jalan Diponegoro, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Ahmad Muhsin, dan Jalan Walter Moenzidi. Dengan titik akhir di Bundaran Tua Himba. Setibanya di jalan depan kantor Bupati, Forkopimda bersama siswa-siswi perwakilan sekolah menggelar bendera merah putih sepanjang 500 meter. Bendera tersebut diarak hingga Bundaran Tua Himba. Kegiatan penyerahan dan pemasangan bendera secara serentak di seluruh kecamatan di Kutai Kartanegara merupakan rangkaian peringatan menjelang proklamasi kemerdekaan RI dan sekaligus rasa hormat serta bangga kepada NKRI dalam menyambut HUT RI ke-78. Maksud kami ke-79. Pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin resmi memberikan anugerah tanda kehormatan Satya Lancana Kebaktian Sosial kepada lebih dari 1.500 pendonor darah sukarela. Kepada para pendonor, Ma'ruf Amin mengingatkan pentingnya donor darah dalam menyelamatkan nyawa manusia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin Senin 5 Agustus menghadiri penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lancana Kebaktian Sosial di Hotel Sahid Jaya, Jakarta. Penganugerahan diberikan kepada para pendonor darah sukarela yang telah mendonorkan darahnya sebanyak 100 kali. Dalam sambutannya, Wapres Ma'ruf Amin menyatakan darah sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa manusia. Untuk itu, menurut Wapres, keberadaan pendonor darah sangatlah penting. Wapres juga menyatakan setetes darah dapat memberikan harapan kehidupan di mana mereka yang mendonorkan darahnya adalah pahlawan. Darah dibutuhkan
untuk menjaga kesehatan, menyelamatkan nyawa, keperluan medis, hingga membantu penanganan penyakit kronis. Namun terkadang darah tidak dapat tersedia dengan cepat dan cukup di rumah sakit dan bank darah, sehingga keberadaan pendonor darah sangat krusial. Kehadiran donor darah sukarela atau DDS memberikan manfaat tidak hanya bagi pendonor, namun juga bagi orang yang menerima darah. Secara simbolis, Wapres Ma'ruf Amin menyerahkan tanda kehormatan kepada 26 orang yang mewakili 26 provinsi asal pendonor sukarela penerima anugerah Satya Lancana. 2 orang di antara para penerima anugerah adalah Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono dan Kabid Humas Polda Kepulauan Riau, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Dari Jakarta, Faris Hasni dan Irfan Juni melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, 2 perwira TNI Polri menerima tanda kehormatan Satya Lancana Kebaktian Sosial. Kedua perwira tersebut adalah Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Haryono dan Kabid Humas Polda Kepulauan Riau Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Dua perwira TNI dan Polri Senin 5 Agustus 2024 menerima tanda kehormatan Satya Lancana Kebaktian Sosial. Tanda kehormatan dari Presiden Joko Widodo ini disematkan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin kepada para pendonor darah sukarela 100 kali. Kedua perwira TNI Polri penerima anugerah adalah Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Haryono dan Kabid Humas Polda Kepulauan Riau Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Kepada wartawan, Kasau Marsikal TNI Muhammad Tony Haryono memastikan mendarmakan darah kepada yang membutuhkan sebagai tujuan utama para pendonor darah dan bukan sekedar tanda jasa. Saya yakin saya mewakili dari rekan-rekan yang menerima penghargaan, bukan ini adalah tujuan utama. Kami disebut sebagai pejuang kemanusiaan, lebih ingin mendermakan darah kami bisa membantu sesama supaya Indonesia bisa lebih sehat. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad mengingatkan pentingnya donor darah di tengah tingginya kebutuhan darah di masyarakat. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 2018 tentang Kepalang Merahan, itu mewajibkan bagi pengurus Palang Merah itu untuk mencari para pendonor. Kita ketahui DKI Jakarta saat ini membutuhkan satu hari itu lebih dari 1.200 kantong. Itu mencakup dari beberapa wilayah. Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad juga memastikan Polri akan selalu siaga untuk membantu masyarakat, salah satunya melalui donor darah sukarela. Hal ini menurutnya sesuai perintah Kapolri yang menekankan pentingnya sinergitas TNI Polri dalam membantu masyarakat. Dari Jakarta, Faris Hasni dan Irfan Juni, Polri TV. Pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyoroti stok darah Palang Merah Indonesia yang baru mencapai 91.000 per tahun. Ma'ruf menekankan bahwa angka ideal stok darah di Indonesia adalah 7 juta kantong per tahun. Wapres menyebutkan motivasi kepada masyarakat untuk mendonorkan darahnya harus ditingkatkan agar kekurangan stok darah bisa diatasi. Saat ini stok darah di unit donor darah PMI di seluruh Indonesia baru mencapai sekitar 91.000 kantong. Sedangkan jumlah ideal ketersediaan darah adalah 2,5% dari jumlah penduduk, yang berarti kita harus memiliki stok sekitar 7 juta kantong. 7 juta kantong darah per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih perlu terus meningkatkan donor darah. Upaya peningkatan pemahaman dan motivasi mendonorkan darah ini tentu tidak lepas dari peran proaktif dari seluruh kementerian
lembaga, dan pemerintah daerah. Gencarkan sosialisasi dan promosi tentang pentingnya donor darah kepada masyarakat. Kesadaran dan partisipasi pendonor yang tinggi akan memperkuat solidaritas kemanusiaan dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap dampak bencana dan krisis kesehatan. Pemirsa, Kapolda Sulawesi Tengah memberikan piagam penghargaan kepada personel dan 3 mahasiswa Universitas Tadulako yang meraih prestasi di ajang Kapolri Cup 2024. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.